Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ahmad dari kelas IPA 2. Ingin menjelaskan tentang materi reproduksi sel. Reproduksi sel dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis, pada pembelahan sel yang disebut mitosis terdapat dua proses yang berbeda, yaitu karyokinesis. Yang pertama karyokinesis, yaitu proses pembelahan substansi inti. Yang kedua sitokinesis, yaitu proses pembelahan sitoplasma dengan komponen-komponen yang digabung. Dalam kegiatan mitosis ini dapat dibedakan dalam tahap. Yang pertama profase, yang kedua metafase, dan yang ketiga anafase, dan empat telofase. 1. Profase. Pada dasarnya tahap ini membutuhkan waktu paling lama di antara tahap-tahap lain dalam mitosis. Pada awal profase, dengan mikroskop cahaya masih dapat dibedakan adanya selubung inti, tetapi segera terlihat bahwa selubung tersebut terpecah-pecah sehingga akhirnya tidak tampak adanya inti. 2. Metafase. Peralihan antara profase dan metafase disebut prometafase. Karena berlangsungnya sangat cepat, maka tahap prometafase sulit dibedakan secara jelas. 3. Anafase. Tahap anafase ini ditandai dengan adanya dua peristiwa. 1. Sentromer membelah hingga kromatit dari kromosom bersangkutan betul-betul terpisah. 2. Setelah pemisahan sentromer tersebut, maka masing-masing kromatit akan banyak menunjuk kutub-kutub sel. 4. Telofase. Kromatit pada saat akhir pergerakan sudah dapat disebut dengan kromosom. Saat ini menandai akhir mitosis yang dinamakan sebagai telofase. B. Meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang umumnya terjadi pada sel-sel kelamin dari organisme yang mengadakan reproduksi secara generatif. Pembelahan meiosis 1, hanya saja di sini tahap profase cukup lama sehingga orang masih membedakan berbagai tahap lagi, yaitu proleptonema, leptonema, zigonema, acinema, diplonema, dan diakinesis. Tahap profase 1, proleptonema, leptonema, zigonema, acinema, dan diplonema, diakinesis. Tahap prometafase, metafase 1 ke metafase 1, prometafase, metafase 1 ke anafase 1 ke telofase 1. Lanjut, pembelahan meiosis 2. Setelah berlangsungnya tahap interfase pendek, segera disusul pembelahan meiosis dengan tahap-tahap seperti pada pembelahan meiosis 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita dapat menyimpulkan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis pada tabel pembelahan mitosis dan meiosis seperti pada tabel berikut. Tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis sendiri, yang pertama satu sel induk jadi dua sel anak. Yang kedua diploid. Yang ketiga sifat sel anak sama dengan sel induk. Yang keempat terjadi pada sel somatik. Yang kelima satu kali pembelahan. Keenam tujuan pembelahan A menggantikan sel-sel yang rusak. B.
Pembiakan pada protozoa. Sedangkan meiosis yang pertama 1 sel induk menjadi 4 sel anak, yang kedua diploid haploid, yang ketiga sifat sel anak tidak sama dengan sel induk, yang keempat terjadi pada sel gamet, yang kelima 2 kali pembelahan, yang keenam tujuan pembelahan A membentuk sel haploid, B agar jumlah kromosom pada generasi berikutnya tetap. Sekian penjelasan saya mengenai materi reproduksi sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.